Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, selamat bergabung kembali di kajian suluk online gelombang ke-11. Kita sudah hampir memasuki tahun ke-7 ya, ngaji online bersama. Tahun ini gelombangnya kita bagi dalam satu gelombang itu 1 tahun gitu. Jadi nanti sampai akhir Desember kita lihat ngajinya sampai mana. Insya Allah kalau ada waktu, ada usia, tahun depan kita mulai gelombang baru dengan tema dan topik yang baru. Baik, kita sama-sama menundukkan hati sejenak, tunduk di hadapannya dengan penuh sebuah pengharapan agar Allah Ta'ala membukakan pintu hikmah, menghunjamkan ilmu itu agar ilmu yang kita pelajari tidak sekedar nempel di otak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, ini jelang ini sesi antara minggu lalu kita jeda sejenak, dan karena minggu depan 2 minggu ke depan saya insya Allah ada di Indonesia, jadi kita jeda dulu 2 minggu ya. Mungkin nanti semoga ada waktu yang berkesempatan di Bandung atau di Jakarta, kita adakan kajian suluk offline sekaligus silaturahmi. Kira-kiranya ya nanti lewat WhatsApp group akan diumumkan ya. 1 chapter Bandung seperti biasa, tempatnya mungkin di Wisma Puri Larasati seperti yang kita lakukan masih tahun ini ya, Februari lalu. Yeah. Yang kedua di Bintaro kali ini, Jalan Veteran. Jadi daerah Jalan Veteran Bintaro lah, dekat Tanah Kusir, daerah situ. Tempatnya sudah ada, rumah gitu ya, bisa rumah saudara, bisa menumpak dipakai kumpul-kumpul. Nah, kita memang namanya kajian suluk ya. Kali ini kita ingin menelisik tentang apa sih nilai sebuah pengetahuan. Karena kita udah ngaji lama ya. Sahabat-sahabat juga ngaji tempat lain, ngaji sama ustadz ini itu, which is very good gitu. Tapi mari kita diam sejenak untuk sama-sama merenungkan ya. Apa arti kita menimba ilmu banyak-banyak. Hadisnya begini, kata Rasulullah SAW, tiada pengetahuan tanpa pengamalan. Yang digarisbawahi adalah amal. Jadi seperti begini, seolah-olah kalau tidak diamalkan, itu sama seperti kita tidak punya pengetahuan tentang itu sebenarnya. Tentu kita menolak kalau misalkan kamu nggak ngerti tentang sabar. Oh, aku tahu ayatnya ini, hadisnya ini, sabar. Tapi begitu kesenggol dikit masih ngelunjak, masih panasan, berarti belum punya kesabaran. Pengetahuan itu belum dimiliki. Karena tanda dari pengetahuan itu dia miliki, sudah otomatis diamalkan. Makanya dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhal. Karena apa? Dia sudah menjadi entitas yang dia dakwahkan tanpa perlu keluar mengeluarkan dalil ini itu. Waktu itu kita salah satu sahabat kita testimoni gitu ya, kalau saya belajar sabar tuh lihat ibu saya. Dia beliau tidak pernah kasih ceramah ini itu, tapi melihat bagaimana dia sabar mengurus anak-anak, menghadapi pasangannya, itu udah nyerep gitu. Jadi dia memiliki kesabaran, dan tanpa harus berkata banyak, si anak tuh lihat ibu saya orang yang sabar. Nah itu. Nah sekarang kita mesti berkaca ya, bercermin, udah belajar banyak gitu ya tentang suluk misalkan, baca buku ini itu. Sebenarnya yang harus dicermati adalah sejauh mana ya, kalau udah ngaji banyak gitu, harus dicek pengamalan sehari-hari. Jadi hal-hal seperti harus dirasa-rasa gitu. Suluk tuh harus ilmu merasa-rasa gitu. Dulu itu kalau misalkan aku diomongin begini, itu marahnya kayak gini gitu. Harus mulai biasa digradasi. Oh, sekarang udah agak berkurang. Harus mencermati seperti itu. Dulu kalau aku
dikhianati seperti ini, waduh, sakit hatinya bisa bertahun-tahun. Tapi sekarang rada berbulan-bulan lah, sudah mulai berkurang, tapi bisa mulai memaafkan. Tandanya memaafkan adalah lega hatinya. Disebut diungkit-ungkit juga kita yang bisa merasakan apakah masih sakit, masih geram, atau udah lapang. Itu kan yang tahu diri sendiri sebenarnya. Walaupun kita faking it gitu ya, senyum-senyum, aku sudah merelakan, tapi yang mengetahui getaran di dalam hati ya dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap diri itu harus menjadi saksi atas dirinya sendiri. Itu namanya kejujuran. Nah, suluk itu mesti jujur, apa adanya. Kalau tidak jujur, repot. Karena kita selalu ingin memakai persona-persona dan akhirnya memandang diri baik, padahal kata Allah, kau membuat kerusakan besar. Kita sudah bahas tentang ayat itu. Nih, ada hadis lain tentang ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba yang mengerjakan amal-amal yang kecil, tetapi continue. Tuh, katanya. Jadi, di situ pertama, tiada pengetahuan tanpa pengamalan. Jadi kalau misalkan kita mengaku berilmu, tapi belum mengamalkan, itu sebetulnya belum berilmu. Sebetulnya belum berilmu. Harus ditelaah lagi. Sebenarnya maka pengamalan itu sendiri, kalau dia sudah sabar, kalau sudah syukur, itu menjadi sebuah bukti atau dalil bahwa dia memegang pengetahuan tersebut. Contoh, kita belajar pengetahuan tentang syukur. Tapi begitu dikasih sakit sedikit, ya mengeluh. Uang kurang sedikit, gerisah. Gitu. Berarti kita masih merupakan orang yang belum bersyukur. Karena kalau sudah benar-benar memahami arti syukur, maka syukur itu sudah ada di dalam dada kita. Jadi otomatis antara pengetahuan tentang kebersyukuran dengan pengamalannya akan sejalan. Dengan kata lain, sahabat-sahabat, kesempurnaan pengetahuan itu ada pada pengamalannya. Itu yang saya ajak berefleksi gitu ya. Kita sudah 6 tahun lebih nih berjalan bersama-sama. Sebagian di antara kita ngaji tiap minggu gitu ya, day in, day out. Kadang diulang lagi ada beberapa, tapi untuk mengevaluasi ini ngajinya ada kemajuan atau tidak, coba cek dalam pengamalan sehari-hari, because that's the only way. Ujiannya akan ada di situ. Karena pengetahuan itu mestinya merembes sampai tindakan lahiriah, dan itu akan diuji. Ujian itu sebuah pertolongan dari Allah untuk menunjukkan diri kita per saat itu bagaimana keadaannya. Agar kita tidak membuat sebuah tindakan atau pengamalan yang dibuat-buat. Otomatis kalau dia memiliki, itu seperti teori Teko gitu ya, atau Gucci, dia hanya mengeluarkan isinya. Kalau isinya ada sabar, keluarnya sabar. Kalau isinya masih marah-marah, begitu ada fenomenanya, keluarnya masih marah. Di situ kita istighfar, oh berarti saya belum memiliki ilmunya. Teori ada, masih tersimpan di otak, akal lahiriah saja, tapi belum menghunjam ke dalam sodar, ke dalam kok. Maka di dalam suluk itu ya, di sufi itu ada tahapan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu adalah fondasi. Fondasi dari ya masalah kesabaran ya. Fondasi dari kehidupan. Itu wilayah-wilayah yang Allah batasi. Orang tidak suka mendengar kata syariat karena sebagian besar tidak suka dibatasi. Syariat saum, wah kan bulan Ramadan tidak suka, pengennya makan. Padahal kalau Allah tidak batasi, kehidupan itu macam-macam ya. Syariat menikah, kalau sudah menikah ya true to themselves, sudah satu pasangan begitu. Ya, tidak ke sana sini jajan sana sini, karena sebenarnya karena natur manusia akan mencari sesuatu yang liar gitu loh. Dan syariat membantu membatasi sesuatu sehingga dia fokus untuk menjalani kehidupan yang sangat bermanfaat untuk dirinya saja. Itu kenapa Rasulullah bahkan berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang lahir dari sebuah amalan.
Jadi kalau kita bilang ini sebuah kajian suluk, semoga tidak hanya selesai dalam tataran kajian, tapi harus ada sebuah penempuhan jalannya. Karena pada prinsipnya disitulah hikmah akan terbuka. Dan hikmah itu, sahabat-sahabat, adalah sesuatu yang menghubungkan antara al-haq, ya, sang pencipta, dengan ciptaan. Jadi sekali lagi, kita udah ngaji lama nih, tapi kesempurnaan pengetahuan itu terletak pada pengamalannya. Makin sabar enggak? Makin bersyukur tidak? Makin tawakal enggak? Pegangannya makin sama Allah enggak? Makin berkurang enggak kekhawatirannya? Begitu digoyang sedikit, begitu ya. Macam-macam dunia selalu akan ada isu. Ya, makin fokus tidak pada dirinya, makin berkurang tidak gibahnya, gitu ya. Makin fokus memperbaiki diri daripada judging orang lain, gitu. Rasulullah berkata, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah mengajarkan padanya ilmu yang belum diketahui. Bayangkan, itu adalah sebuah penyempurnaan. Itu yang sebenarnya sebuah khatam disebut. Khatam ilmu itu. Bahwa dia mengamalkan yang dia ketahui. Kalau dia mengamalkan itu, ini seiring dengan hadis yang disebutkan tidak ada ilmu tanpa amal. Pengamalan itu akan mengundang ilmu lain yang baru, pengetahuan yang baru, dan itu akan menyempurnakan dia. Ya, jadi saya pikir penting untuk kita sekedar tafakur sejenak, nih, karena potensi manusia itu adalah untuk merenungi, mentafakuri, membaca diri ya. Udahlah cukup kita banyak baca buku. Di level tertentu terlalu banyak baca buku itu tidak bijak. Di level tertentu ya. Kejar setoran, pokoknya seminggu harus sekian buku, tapi semua dalam level superficial. Kita tuh di usia begini mesti banyak merenung agar produktif. Ya. Jadi begitu. Jadi agar Allah mengalirkan pengetahuan yang baru dari sisi Allah Ta'ala. Karena terus terang saja pertanyaannya itu aja gitu. Misalkan bagaimana saya tahu itu adalah sesuatu hal yang baik atau tidak? Apakah itu ujian atau musibah? Apakah itu sesuatu yang hak atau tidak? Apa itu hawa nafsu atau sebuah dari Allah? Itu kan hal yang sangat licin gitu ya. Hal yang sangat itu hanya bisa dijawab oleh hati kita sendiri. Nah, kemampuan hati untuk mengidentifikasi di antara hal-hal yang sangat halus itu akan terbuka begitu kita mengamalkan ilmu kita one step at a time. Jadi jangan tanggung kalau belajar. Tanggung itu akan menghambat suluk. Ya, praktis. Jadi sebenarnya kalau mau belajar satu aja tapi diamalkan. Itu tadi yang kata Rasulullah, Allah mencintai hamba yang mengerjakan amal-amal kecil tapi continue. Dibanding banyak scatter hilang. Continue itu diperdalam. Karena amal yang tanpa pendalaman tidak akan membawa manfaat untuk jiwa kita. Itu satu ilmu tapi kita tafakuri dengan betul agar bisa melompatkan pengetahuan yang lain. Jadi kadang-kadang penyakit kita adalah belajar banyak, ya seminar ini ikut ini, which is good ya, tapi itu jadi sebuah batu ujian buat kita, apalagi di era semua serba gampang ikut webinar gitu ya. Mungkin ada euforia di awal, tapi kita harus dari sekarang sebenarnya harus mulai fokus tuh. Aku mau ikut pengkajian yang ini aja, bukan berarti saya bilang harus sama satu ustadz, tidak begitu. Fokusnya kepada materinya, aku mau ikut kalau materinya ini, misalkan. Karena aku lagi memperdalam materi ini. Itu cara belajar yang baik, karena kalau terlalu banyak, jadi kurang fokus gitu. Kita belajar banyak, jadi kita tidak begitu, pengamalannya kurang diperdalam. Itu sebagai evaluasi kita ya dalam menempuh kajian demi kajian gitu ya, khususnya kajian suluk online. Kita udah masuk ke hampir tahun ke-7 nih. Ayo evaluasi, ada yang berubah nggak sih dari cara kita merespon kehidupan gitu, dari kesabaran kita menghadapi pasangan ya,
dari ketangguhan kita menghadapi kesempitan dalam kehidupan. Kalau sama-sama aja responnya ada something's wrong gitu dari cara kita belajar. Something's wrong. Kita belajar banyak, tapi amalannya hampir nol. And that's, kalau orang Belanda bilang that is not the bedoeling, gitu. Bukan itu, that's not the, bukan begitu. Kita harus maju. Suluk itu berarti ada gerak maju. Jadi dalam kaidah kenabian, orang yang baru mengerti di kepala itu belum berpengetahuan. Orang yang baru baca buku belum pengetahuan. Pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang ia miliki. Tentu saja baca buku dapat pahala. Tapi apakah itu menjamin membaca buku satu kitab tentang sabar, dia menjadi pemilik sabar? Belum tentu. Nah, dalam proses penghataman, maka ini yang harus dicatat ya. Ketika kita belajar suatu tema, gitu ya, kan Allah sebenarnya yang mengizinkan kita belajar itu. Dalam proses untuk menghunjamkan pengetahuan itu ke dalam diri kita, ke dalam saudara kita, ke dalam jiwa kita, know this ya, pahami ini, bahwa itu proses akan melibatkan dua hal, penderitaan dan kesabaran, kebahagiaan maksudnya. Suffering and happiness, itu two sides of one coin. Dalam Al-Quran ada istilahnya, innamal usri yusron. Setelah kesukaran ada kemudahan. Ini two sides of a coin. Kalau di fenomena dunia ada siang, ada malam. Itu yang bikin benih bertumbuh. Karena kalau siang terus kering, nggak tumbuh, mati benih. Malam terus dingin, mati juga. Cara Allah menumbuhkan pengetahuan itu di dada kita, dipertukarkan kita dalam penderitaan dan kebahagiaan, dalam kesempitan dan kelapangan, dalam sehat, dalam sakit, dalam tertawa, dalam menangis, siang dan malam kehidupan. Dengan kata lain, sahabat-sahabat, tidak bisa pengetahuan itu menjadi sempurna dan kita miliki kalau kita tidak mau bersukar-sukar dalam belajar, tidak mau bersukar-sukar dalam merenung. Sementara kita mau bersuka membaca buku banyak gitu ya, ikut pengajian banyak, tapi tidak direnungkan. Akhirnya apa? Tidak dipahami. Tidak dipahami. Jadi ini, ketika kita akan menyembuhkan pengetahuan, maka dua hal terpenting akan terlibat, yaitu penderitaan, ya, dalam kita belajar sabar. Dipukul, Allah datangkan itu aktor, aktris yang nyebelin banget, bikin kita sakit hati, ya, nggak akan jauh dari mana-mana. Ketahuilah itu adalah bentuk untuk menghunjamkan kesabaran. Kalau tidak akan teruji. Teori aja mulu gitu. Teori syukur, sementara hidup lapang, nggak ada masalah, tidak akan teruji kebersyukurannya. Teori tawakal, sementara semua pintu-pintu terbuka, life as it expected to be. Maka dengan kata lain, ujian, kesempitan, kegagalan, pengkhianatan dalam kehidupan, itu tanda Allah ingin menghunjamkan ilmu itu. Udah banyak, kata Allah, kamu tuh udah belajar banyak ya, ini aku bantu ya, kasihan cuman ngendap di sini doang. Artinya apa? Nggak akan ke bawah ke alam barzah. Karena di sininya tidak terberkati. Itu sebetulnya sebuah rahmat Allah Ta'ala untuk menghunjamkan pengetahuan ke dalam diri kita. Jadi, don't shoot the messenger. Kalau ada orang nyebelin, ya, menyakiti kita, mengkhianati kita, menipu kita, jangan lihat orang itu, lihat siapa yang mendatangkan itu. Itu suluk. Alhamdulillah, ya Allah. Baru aja nih belajar tentang sabar, datang ini peristiwa, alhamdulillah. Nah, itu harus melihat hidup itu dalam suatu rangkaian seperti itu, sehingga kita tidak terkotak-kotak dalam kehidupan, sehingga semua itu wahidah. Semua kita melihat semua dalam sebuah tatanan yang Allah atur. Karena tidak ada satupun kejadian, tidak ada satu helai rambut yang jatuh, kalau kita ya ada di Al-Quran, satu daun yang jatuh, tanpa Allah
ketahui tidak mungkin. Semua dalam timbangannya. Dia yang Maha tahu. Dan kita sebenarnya harusnya merasa damai, tentram, karena kita ada di dalam kekuasaan Dia yang Maha tahu. Orang lain boleh misunderstand us ya, salah paham atau apa. Tapi kan Allah tahu hati kecil kita. Dan Dia akan merespon itu. Nah, jadi ini kalau misalkan bertanya-tanya, kenapa ya aku belajar ini setelah belajar ilmu tertentu, nanti sahabat-sahabat boleh langsung testimoni gitu ya. Ini dua hal ini akan berkelindan sebenarnya. Sehingga sahabat-sahabat harus melihat ketika mulai ngaji dan semua persoalan, permasalahan, kebahagiaan, kelapangan yang ada itu udah satu paket. Benar-benar satu paket. Jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang terpisah. Ini saat untuk ngaji di luar. Semakin kita bersuluk, semakin kita mendekat kepada Allah yang wahid ya, yang satu, semakin kita melihat semua itu wahidah, menyatu. Bahwa kita yang di kantor, kita yang di pekerjaan, kita yang dagang, kita ngurus anak, kita di dapur, kita di semuanya merupakan suatu kesatuan peran yang sama. Dari manapun kita pergi, kita menghadap ke arah yang satu sebenarnya. Nah, kalau hawa nafsu itu cenderung memisah-misah, mencerai-beraikan, sehingga tidak menyatu. Kalau tidak menyatu, kita tidak bisa melihat seperti keping-keping puzzle yang berserak. Tidak akan pernah melihat gambaran yang utuh yang sebenarnya Allah sampaikan tentang apa. Gitu. Ya, jadi memang dalam bersuluk itu, ini kata seorang ulama di Bandung, perlu 5K. Ini berurutan nih. Pertama, keberanian. Setelah berani, mesti tabah, ulet, kemampuan, dan kesabaran. Keberanian itu berarti menempuh sesuatu yang hak. Bukan berani konyol ya. Bonek. Berani karena benar. Kemudian harus tabah. Karena menyangkut fitnah nanti dan ujian. Tabah dalam menanggung itu semua. Ya, kita lalu harus ulet membentuk dirinya menjadi orang yang sabar, yang syukur, yang tawakal, yang bermaaf, gitu. Sehingga dia menjadi orang yang memiliki pengetahuan. Dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan gini, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu. Atau bersabarlah dalam menunggu ketetapan Robmu. Sabar itu udah. Bersabarlah terhadap sebuah kodoknya. Sabarlah tentang sebuah bahwa kapan tanggal nikah itu sudah ditentukan, sabar, tunggu. Kapan punya anak ditentukan, sabar, tunggu. Kapan proyeknya berhasil, sabar. Kapan anaknya menikah, sabar terus ya. Kita sedang berjalan di sebuah bidak ya, papan catur ilahiyah yang punya kodok dan kodar. Dia sang pemilik semuanya. Tapi kita berani untuk menghadapi sesuatu itu dengan tegap gitu, bahwa dengan landasan kebenaran dan tabah dalam menanggungnya, dan kemudian ulet dalam mengunyah pengetahuan sampai dia diberikan kemampuan untuk menjadi pemilik pengetahuan. Begitu ya. Jadi ini kan kadang-kadang ada yang sahabat-sahabat curhat ya, misalkan ini saya belajar. Jadi kita belajar ilmu tuh bukan, kan memang semua orang ingin damai dalam hidupnya ya, tentu saja ya. Ingin tidak ada masalah dalam kehidupan, which is itu keinginan dalam gitu ya. Tapi kita mesti paham bahwa hidup di dunia ini tuh masih ladang, kita masih bercocok tanam. Kalau mau istirahat bener tuh nanti di sana. Kita mesti paham hakikat ini ya, cara main aturan kehidupan. Bahwa dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Tempat kita beramal soleh, wayahna kalau orang Sunda tuh ya. Belum, nanti istirahat tuh nanti. Jadi kalau di sini istirahat hanya istirahatan. Senang tuh senang-senang sementara. Karena apa? Kita masih lihat bagaimana contoh nabi-nabi, rasul-rasul, ya para sahabat. Bagaimana kehidupannya? Itu orang-orang yang ditempa oleh pendidikan ilahiyah.
Apakah orang yang kemudian ongkang-ongkang gitu, di tepi pantai, kehidupannya tidak ada masalah, ya, big swimming pool, or enggak rasanya ya. Aduh, itu hidupnya. Terus kenapa? Kalau orang yang hedonis kemudian, kenapa sih kita nggak bisa tenang dalam kehidupan dunia? Berarti tidak paham what is it all about? Hidup itu untuk apa? Nanti tentang amal, tentang apa namanya, mengumpulkan bekal untuk akhirat, karena ini hidup cuma sebentar, setiap nafas, every breath counts gitu. Kita harus punya rasa takut bahwa jangan-jangan ini hari terakhir aku nih melihat matahari terbit. Betapa banyak orang yang dalam tidurnya kemudian diangkat nyawanya. Ya, yuk mari pertemuan ini kita jadikan sebuah refleksi ya. Kita udah ngaji lama, tapi bagaimana ini bisa mengubah kita secara personal, jadi ibu yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, tetangga yang lebih baik, pekerja yang lebih baik, apapun menjadi lebih baik. Apa kualitasnya? Apa parameternya? Let's share gitu ya. Saya undang sahabat-sahabat untuk testimoni, ya berbagilah bagaimana hasil perenungannya gitu ya. Silahkan saya buka. Ini ada Mbak Ade yang tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh ikut grup WhatsApp-nya? Boleh, ini saya sampaikan di kolom chat ya. Nah, nomor saya berapa nih, nomor WhatsApp saya. Mungkin ada yang belum dimasukkan, silakan hubungi itu ya. Mbak Dika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dika di Perancis. Di mana di Paris ini, Mbak Dika? Iya, Teh, di Paris. Iya, silakan, Mbak. Selama ini saya tuh ngikutin itu yang channel YouTube-nya Teh Tessa dari bawah gitu. Satu persatu sehari bisa 4 atau 5 video gitu. Terus ada semacam mau bertanya gitu, maksudnya masih belum jelas karena mungkin belum sampai akhir ke atas. Kita memiliki jasad, yakni tubuh gitu, yang memerintah jasad, yang menguasai jasad lah istilahnya, itu kalbu, jiwa kita gitu. Terus ada juga ruh gitu. Nah, fungsi ruh ini apa gitu? Kalau yang memerintahkan adalah jiwa, terus ruhnya itu apakah dia itu yang berhubungan dengan Allah gitu sehingga menghasilkan ihsan gitu? Terus jiwa itu untuk apa gitu? Itu Teh yang masih bingung. Iya. Ini pertanyaan untuk kelas Serambi Suluk. Serambi Suluk kita belajar banyak tentang struktur insan. Memang ini juga saya masih dalam belajar ya. Dulu gini, saya dulu dokter kan. Saya untuk bisa mengobati jadi mengobati pasien, itu seorang dokter itu di-train ya. Kita harus tahu anatomi tubuh, ya kan? Belajar dari tulang, dari mulai yang gross anatomi, kemudian bio yang dari mikroskop, histologi, semua biokimia, faal, semua mesti tahu. Baru masuk ke farmakologi, baru belajar tentang penyakit-penyakit. Jadi tahap pertama itu mengidentifikasi struktur tubuh kita apa aja gitu ya. Itu raga ya. Nah, sekarang kita punya jiwa. Ini sesuatu yang sulit sebenarnya untuk dipelajari. Makanya kata Al-Ghazali, seorang ulama mengatakan mengidentifikasi jiwa itu tidak mudah. Jembatannya adalah qalb. Gitu. Nah, di Al-Qur'an padahal itu ada term-term penting, coba kalau Mbak Dika lihat. Qalb disebutkan ya. Nanti ada nafs, yaitu jiwa. Nanti ada sudur atau sadar. Nanti ada fuad, itu apa itu? Nanti ada lub. Itu semua term itu ada dalam Al-Qur'an. Di mana itu? Nah, itu kan ya. Itu panjang, Mbak Dika, tapi begini, kalau ruh itu Rasulullah, bahkan Rasulullah berkata, aku orang yang tidak tahu tentang ruh. Jadi ruh itu
asal begini aja taunya, dia sesuatu yang memberikan kehidupan. Ya, ruh itu bertingkat-tingkat. Jadi semua hal di dunia ini ada ruhnya, Mbak. Batu itu punya ruh mineral. Karena secara molekuler, ya fisika, kalau dilihat tuh kertas yang kita pikir kan dulu waktu SD mana benda-benda mati, ini disebut benda mati kertas, ya kan, benda mati katanya gitu. Padahal sebenarnya nggak mati. Secara ilmu molekuler fisika itu kalau di dalam mikroskop elektron si atomnya bergerak, proton, quark itu bergerak, dia nggak mati. Theoretically, nggak tahu ada orang fisika nggak nih, saya lupa angkanya, tapi minus sekian derajat Kelvin, yaitu minus ratusan Celsius, derajat Celsius mungkin ya, baru atom itu beku yang sangat dalam, sampai kalau itu terjadi sebenarnya hancur. Begitu pergerakan itu berhenti, mungkin itu kiamat. Jadi sebenarnya yang disebut dengan benda mati itu tidak ada ruhnya. Jadi ada ruh mineral, ada ruh hewani, itu makanya hewan-hewan tumbuh, ruh nabati, tumbuhan tumbuh, ya kita nanam pohon tumbuh. Ada ruh manusia gitu ya, insani gitu dan lain sebagainya. Kalau Mbak Dika ingin mengetahui lebih dalam tentang struktur insan dan lain sebagainya, boleh ikut kelas Rambi Suluk ya mungkin ya. Yang insya Allah saya buka November bulan ketiga nanti. Nanti kita lewat WhatsApp group akan ada linknya lagi mungkin. Kalau Mbak Dika udah masuk di WhatsApp group, pernah rame tuh bicara tentang itu, pembukaan Serambi Suluk. Nanti kita belajar pelan-pelan di situ, Mbak. Dari Al-Qur'an, ya, apa itu struktur insan, dari mulai surat An-Nur 35, apa itu jiwa, ada berbagai macam jiwa dan lain sebagainya. Mesti pelan-pelan dan saya tidak sanggup menceritakan semua dalam waktu terbatas. Gitu Mbak Dika. But keep going. Ya, terus explore. That's a good question gitu ya, tapi itu penting untuk menyadari bahwa saya itu punya jiwa ya gitu kan. Kita tuh taunya lagu si Yana Julio kan emosi jiwa. Tahu jiwa tuh apa sih gitu kan? Jiwa apa hawa nafsu tuh yang emosi gitu. Nah, itu mesti membedakan karena dalam agama itu dibedakan. Itu jauh nanti jadi orang-orang yang tersatu kemana, implikasi dari sebuah doa kita setiap hari dalam sholat ihdinas shiratal mustaqim. Tuh ya, nanti di pengajian Prancis ya Teh Yen itu kita dalemin tuh Al-Fatihah itu setahun tuh cuman ngulik Al-Fatihah aja tuh nanti. Ya, karena kita tiap hari ngaji Al-Fatihah. Iya, tiap hari atuh udah ngaji Al-Fatihah. Kita minta ihdinas shiratal mustaqim tuh maksudnya apa gitu. Wah, itu setahun belajarnya. Tapi it's worth it gitu. Jadi supaya kita jadi begitu sholat tuh nyebut ihdinas shiratal mustaqim sampai diulang-ulang ihdinas shiratal mustaqim. Mohon itu saat sholat subuh, waktu antara subuh dan zuhur berubah tuh. Begitu kita permohonannya dalam. Itu dinamika itu shiratal mustaqim kita mulai di bumi kita mulai dilipat gitu kayak film Inception, aneh. Makanya sholat itu tiang agama. Kalau kita ingin mengubah waktu-waktu yang terjadi antara subuh dan zuhur, itu di sholat subuhnya masih benar. Agak kurang, ayolah di booster, di sholat duha dipakai booster gitu, yang nggak cuman vaksinasi aja yang di booster tuh ya, biar kuat gitu si jiwanya. Kurang lagi boosternya, tambahlah sholat rawatib gitu. Zuhurnya jangan 4 rakaat doang dong, tambah 2 plus sebelum sesudah. Gitulah Rasulullah memberikan itu. Gitu ya, supaya tiangnya tegak karena sholat itu sholat imaduddin, si din kita akan tegak. Siapa diri kita tegak di situ, urusan-urusannya tegak, pintu-pintu kebuka, kebingungan tersibak dari sholat. Benar-benar dari sholat. Pegang itu sholat, waktu-waktu sholat. Mau berubah hidup kita, ubah dulu dong sholat kita sama Allah Ta'ala. Saya sudah cobain, dan saya bersaksi untuk itu. Ini kayak iklan ya. Tapi saya udah bener, itu yang ngubah tuh aneh, bin ajaib. Pokoknya, saya melangkah 1 langkah, dia lari
hari. Oh ya Allah, tahu gitu dari dulu. Gitu ya, baru terakhir bener itu ternyata. Jadi saya berbagilah di sini sahabat-sahabat, sok sedang dalam apa, masalah apa sih yang Allah tidak bisa bukakan gitu. Jangan panik dulu masalahnya. Kita kan panik, wah coba WhatsApp ini, WhatsApp itu, coba telepon ini, telepon itu, mengharapkan ini itu yang nggak jelas. Udah mendingan wudhu, gelar sejadah, ya Allah, hamba punya ini, munajat, panggil dia. That's the only way. Itu cara yang paling bermartabat. Kok jadi kesini Mbak Dika? Pokoknya itu ya. Semoga tetap bersemangat. Ini kita kalau belajar memang sampai liang lahat, terus aja belajar, insya Allah ya. Gitu Mbak Dika. Sama-sama. Ini ada yang chat masuk nih. Bagaimana posisi keluhan Maryam Ibunda ketika melahirkan? Sebagai aduhai, alangkah baiknya jika aku mati saja. Oh ya. Ini tentang keluhan ya. Saya harus lihat redaksi Al-Qur'annya, Teh, karena terjemahan itu sering lewat gitu. Jadi saya belum bisa jawab. Harus dalami dulu ayat-ayatnya, apa kata yang dipakai. Karena Al-Qur'an, setiap kata, bahkan setiap hurufnya, suatu keajaiban, suatu universe besar gitu. Bahkan titik, aku adalah titik di bawah huruf ba. Satu titik itu satu universe besar. So harus pelan-pelan membacanya. Belum bisa jawab gitu. Ya, but insya Allah semoga Allah membukakan pengetahuannya. Ya, begitu. Ada yang mau bertestify tentang atau bertestimoni udah sejauh ini nih, kita ikut kajian suluk, ngaji bareng gitu ya. Apa sih yang berubah? Apa yang berubah? Assalamualaikum Teh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh. Ya, tentang pengamalan ya, aduh kena banget. Kena banget. Kenapa? Jadi memang ada suatu ayat yang disturbing. Kenapa disturbing? Masih bimbang gitu. Aduh, jadi harusnya kayak gimana gitu. Jadi ceritanya ada seseorang lah yang tiba-tiba memohon bantuan. Terus dengan semangat gitu, saya baru nganalisi, jangan-jangan itu hawa nafsu gitu. Meminjam uang. Terus saya pikir, oh tamu Allah, sambutlah gitu. Uangnya toh ada, kenapa enggak gitu. Jadi tanpa embel-embel apa, langsung oke. Saya telepon apa yang bisa dibantu gini, minta sekian langsung saya transfer tuh Teh. Oh, menggebu-gebu gitu. Saya pikir ladang untuk beramal saleh gitu. Besoknya saya ngikutin kajian Kang Yudis gitu ya, tentang hutang piutang katanya. Ada syariatnya katanya, nggak bisa langsung bantu begitu aja. Wah langsung kan, waduh salah nih. Jadi kata Kang Yudis waktu itu, bisa jadi kita mengira menolong tapi padahal berbuat kerusakan untuk dia gitu. Di situ saya jadi banyak berpikir sebelum menolong orang gitu Teh. Jangan-jangan saya malah akan membuat dia bergantung ke saya dan melepas ketergantungan dia kepada Allah gitu. Nah dari situ hati-hati benar gitu. Nah itu betul yang seperti Teteh bilang tadi, diberi ilmunya oleh Allah, ujiannya langsung diturunkan gitu. Kalau itu tuh bertubi-tubi datang Teh, datang. Masya Allah. Dan bikin saya pikir, what should I do? Ya Allah bingung gitu. Di satu pihak pengen gitu ya, melihatnya sebagai potensi untuk beramal saleh, tapi di sisi lain takut malah menjadi berbuat kerusakan gitu Teh. Nah, terus
setelah berkali-kali nih, oke, ada yang satu orang lagi datang, family dekat, karena memang saya secara emosional sangat attach-nya sangat dekat sama beliau. Saya bilang oke, saya bicarakan dengan suami, kita bantu gitu. Tapi nggak selesai, datang lagi gitu Teh. Dalam rentang waktu seminggu udah kita bantu, ternyata ada masalahnya nggak selesai di situ, mengajukan lagi begini. Saya bilang caranya nggak begitu, sayangku. Saya bilang. Akhirnya karena saya khawatir kalau berkata-kata itu dengan keterbatasan ilmu saya gitu ya. Akhirnya saya sodorkan salah satu videonya Kang Yudis itu rekaman dari YouTube tentang bagaimana cara membebaskan diri dari belenggu hutang gitu. Saya cuma bisa bismillah ya, bismillah coba direnungi satu persatu karena satu, saya nggak mau membuat kerusakan gitu, saking saya tuh sayang sama kamu gitu. Karena takutnya kalau saya bantu terus nanti nggak akan selesai kalau caranya begini. Nah tapi Teh, dia bilang cuman amin, makasih gitu ya. Saya pikir selesai. Itu nggak beda jauh gitu. Beberapa jam kemudian itu orang lain mengajukan hal yang sama ke saya gitu. Dan bikin saya, aduh, jangan-jangan langkah saya kepada yang orang pertama itu belum tepat gitu adabnya, sehingga Allah menghadirkan lagi hal yang sama gitu Teh. Itu yang bikin jadi buntu gitu. Nah itu lagi diperdalam nih Teh, alhamdulillah. Di sini pentingnya tafakur. Sebentar, ini kok datang lagi ya gitu. Ini pentingnya munajat sama Allah Ta'ala. Sebenarnya ya, sahabat-sahabat, apapun itu dalam kehidupan, itu seperti sebuah panggilan agar kita mendongak, agar kita menghadap pada Dia, agar kita sekedar berkata, ya Allah, gitu ya. Kalau kata Rumi begini, di setiap katamu, ya Allah, di setiap seruan dan panggilanmu, ya Allah, Dia menjawab, aku di sini. Lebay, aku di sini. Aduh, itu dalam. Jadi ya Allah dengan dalam, ya Allah ini apa gitu ya. Ya Allah, kembalikan lagi. Jadi kita lagi diajari berdialog dengan Sang Maha Pencipta. Ya, nanti semakin kita dekat dengan Sang Sumber Cahaya, Sang Sumber Ilmu, kita akan diajari pengetahuan yang kita nggak belajar lewat buku. Orang bilang itu ilmu laduni atau apa, tapi pokoknya jadi ngerti gitu. Aneh. Itu seiring dengan kebersihan hati kita. Maka dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Sahabat-sahabat, takdir yang mengelilingi kita. Kita lagi berenang di dalam samudra. Takdir itu suci dan mensucikan. Kalau kita sabar ngadepinnya. Kalau nggak sabar ya makin kotor hati. Jadi cermin hati itu digosok terus. Kalau Rasulullah itu sehari taubat istighfarnya 70 kali. Kalau kita ya ribuan kali ya mestinya. Astagfirullah. Itu jadikan setiap kegiatan, Bu, aktivitas kita ya Bapak ya, menyusur jalanan, nyuci piring ya, lat lusinan, baju yang tiap hari nggak ada habis-habisnya, ngepel terus. Jangan mengeluh, itu jalannya. Alhamdulillah, astagfirullah, sambil menggosok, astagfirullah, ya Allah, aku sambil mencuci ini, semoga engkau cucikan ya, bersihkan juga gitu, terus diajak bicara. Nah sekarang kalau udah bingung kayak gini ya, gimana caranya? Balikin sama Allah Ta'ala, panggil dia, ya Allah, ini kok begini lagi, kenapa ya? Sambil kita mikir, polanya apa nih? Kenapa? Sebenarnya yang mau diubah tuh kitanya. Seperti yang saya katakan, itu aktor-aktor, aktris-aktris itu cuma Allah datangkan. Ya, dibikin aja. Allah gampang membuat suatu keadaan jadi butuh gitu ya. Tapi kita lihat sebentar. Apa yang membuat saya berat? Itu mulai ada ya, mulai di sini. In my case, saya cuma bisa berbagi ya dari pengalaman sendiri.
Dulu saya seperti itu. Kalau ada orang, sahabat, keluarga minta, oke, semua kirim. Sebentar. Kok lama-lama ini orang nyimut gitu ya. Bahkan saya menerima info misalkan, ternyata dia minta untuk A tapi tidak dilaksanakan. Kan sempat kesel ya, cuman udahlah. Memang the act of giving kalau tidak pada tempatnya itu malah menjerumuskan seseorang gitu, membuat dia menjadi mengilahkan kita gitu. Tenang pasti dikasih, tinggal kirim SMS atau WhatsApp ditransfer gitu. Nah, hati itu akan meraba itu. Allah akan lihat ini kamu dibikinlah kita ragu-ragu. Kadang-kadang cara kita menyayangi seseorang adalah dengan mengatakan tidak. Sorry ya. Atau kalau misalkan kita masih feels guilty about it, tidak diberi sebanyak yang dia minta, sekedarnya saja. Sorry saya nggak bisa, tapi inilah untuk sekedarnya gitu. Nanti dia minta lagi, ditolak lagi, sampai dia kepentuk gitu. Kita belajar mengarahkan dia, jangan ke aku dong dulu, ke dia. Dan ini tidak mudah memang, tidak sesimpel itu sahabat-sahabat. Nah di ruang yang tidak mudah, yang kita bingung tadi ya, saya bingung ini gimana, itu ruang fakir. Itu saat Allah yang ngajarin, aku yang akan ngajarin kamu langsung ya. Nggak akan ada coach or ustadz or whatsoever, because this is very specific about your life. Hanya aku yang tahu. You ask me, kata Allah Ta'ala. Caranya apa? Itu, ciptakan ruang-ruang kosong, banyak munajat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku bingung ini, gimana? Lagi diem ya, sambil ini, zikir. Zikir itu yang membuka. Seorang ulama Ibnu Arabi gitu ya, suatu hari beliau tuh membuat magnum opus namanya Futuhat Makkiyah. Satu buku isinya berapa? 10.000 halaman kali ya. Banyak buku lain yang jadi tonggak penting dalam sebuah ilmu gitu. Dan dia bilang begini, mau tahu cara aku mendapat pengetahuan? Itu dia tidak menunjukkan deretan library gitu ya, buku-buku, tidak. Dia nunjukin tempat sholat dia. Duduk sana zikir. Bukan berarti dia bukan membaca buku, tidak. Tapi kita ada pengetahuan-pengetahuan yang sangat spesifik ya, petunjuk itu, namanya ihdinas. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu ada petunjuk tuh dua macam. Ada petunjuk umum, ya, itu kaidah umum dalam Al-Quran, Al-Hadis, itu petunjuk. Ya, petunjuk dalam kehidupan, ilmu itu tentang petunjuk. Tapi ada petunjuk khusus, turunnya ke hati. Tapi syaratnya untuk membaca, hatinya mesti mulai bersih lah. Jangan berdedak banget, jangan gelap penuh dengan, ya caranya membersihkan ya, itu syariat kerjakan. Sholat, saum, zakat, jangan lupa, gitu ya, sedekah, gitu. Sabar pun syariat. Syukur syariat, tawakal syariat, itu aja. Day in, day out, kerjain itu. Sebaik mungkin jadi orang baik, gitu. Sebaik mungkin tidak menyakiti orang, sebisa mungkin banyak amal, gitu. Sebisa mungkin bersabar. Tunggu nanti lama-lama. Nah itu makanya suluk tuh dirasa-rasa, kayak jadi ngerti. Aneh aja jadi ngerti ya, ini tentang ini, gitu. Jadi ngerti kenapa diberi pasangan seperti itu, gitu ya. Oh, sekarang ngerti. Oh iya, dia adalah ayah yang terbaik buat anak-anak saya. Suami yang terbaik buat saya per saat ini. Kita nggak tahu masa depan. Ya, gitu teh. Jadi kebingungan itu, that is good. Itu adalah suatu ruang yang Allah sediakan. Datang dong sama aku, gitu kan ya. Jadi jadikan itu sebagai modal untuk bermunajat kepadanya, gitu teh ya. Walau alam. Iya, Masya Allah. Iya, memang harus selalu ada refreshment untuk mendekatkan rasa dengan keterikatan kepada Allah gitu ya teh. Makanya sih saya sadarnya setiap kali ada hantaman gitu. Oh oke, this is time gitu. Iya. Mungkin saya Berani aja. Bener tapi gitu. ya bahwa begitu ada ilmunya langsung diperdalam tuh. Betul, Sufferingnya datang. Aduh, Masya Allah. Itu satu paket itu, satu paket. Alhamdulillah. Berani jalan aja terus. Ini makanya berani ya, jangan berarti aku nggak mau berilmu atau jadi rugi dong. Kita hidup tidak ada ilmu, nanti ngejarnya semester pendeknya di alam barzah tambah susah.
Mending di sini udah nggak lulus juga kan ada remedial. Remedial, betul. Ya, Betul, mumpung masih ada nafas. Mangga. Segagal-gagalnya kita di sini, sahabat-sahabat, guru saya suka bilang gini, kamu ya 10 tahun menderita, katakanlah hidup kita menderita. I don't know, the imagination of suffering. Kalau saya membayangkan di medan perang itu ya, nggak ada air anget, kedinginan di musim dingin, nggak ada makanan, anak kita mungkin uzubillah ya, bisa ditembak oleh sniper. Itu that is my imagination of suffering. But look where we are now. Masih bisa video callan begini ya. Kopi anget di pinggir, belakang di dapur banyak makanan, buka kulkas, makanan semua. I mean, dulu seorang sahabat mengeluh sama Rasulullah. Saya lupa kalimatnya, pokoknya ngeluh tentang kehidupannya, aduh susah hidup. Rasulullah agak gusar, marah. Kamu tahu, nah, orang zaman dulu itu mempertahankan keimanan sampai ada hukuman yang namanya ditarik kuda dari 4 penjuru. Jadi tangan, lengan, 2 kaki diikat sama kuda yang sangat kuat, ditarik ke 4 penjuru sampai berhamburan ususnya patah semua. Ada yang dimasukkan ke barel ya, tong gede, di dalamnya ada paku, pakunya bukan kecil, segede-gede gini, pakunya banyak, lalu digelindingkan dari puncak bukit. Itu di dalam paku-pakunya menghunjam sampai ke bawah, udah nggak beraturan mukanya. Mereka surut, bilang, aku mengakui Tuhanmu. Enggak. Mereka, syahadu alla ilaha illallah, ini Tuhan. Walaupun harus dihadapkan dengan, kalau kita mah nggak dihadapkan dengan gitu, dihadapkan dengan duit buat anakmu kurang, ini ada. Ilahnya berubah hanya karena ada duit. Murah banget, nauzubillah min dzalik. Hanya sedikit, jadi berani. Yuk, kita ajak, mesti berani. Tapi memang nggak bisa dipaksain sih. Itu terkait dengan kadar kecintaan kita. Kita mau benar-benar dekat sama dia apa enggak? Dan dia akan menguji. Mau? Show me. Buktikan. Kamu benar-benar mencari aku. Nanti dia akan ini, karena Shirathul Mustaqim kata Rasulullah itu penuh dengan suatu lorong yang kiri kanannya pintu-pintunya dihalangi oleh hanya selapis tabir, yang di situ ada suara-suara yang manggil, ayo ke sini, ke ilah-ilah lain selain dia. Tapi kita terus la ilaha illallah, terus maju. Setiap saat itu ujian tauhid. Syahadat kita selalu dipertaruhkan di dalam setiap pilihan kita akan sesuatu. Dan mengetahui itu sebenarnya kita, kalau boleh jujur, terjerumus banyak. Dan makanya istighfar terus. Bahkan Rasulullah pun taubat 70 kali sehari. Minimal. Ya, ada yang chat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak haid, katanya keadaan jiwa lebih tenang. Tapi pas PMS itu kok rusuh sekali, rasanya lepas-lepas terus emosinya. Nah ini memang dalam keadaan haid itu pertama ada 2 hal yang berpengaruh. Pertama hormon, itu secara biologis, secara raga. Yang kedua, jiwa dalam kondisi haid itu memang ada yang semacam kelemahan gitu ya. Makanya perempuan ya ini bukan berarti perempuan less gitu dibanding laki-laki, tapi kondisi kita haid itu kan satu kesatuan dengan hamil ya, dengan rahim, karena itu berkaitan dengan rahim. Itu kondisi yang harus kita selami itu, kita tafakuri dan kita terima menjadi bagian kita sebagai seorang perempuan. Cara bagaimana keadaan ini, kalau saya itu walaupun haid tetap waktu-waktu sholat, saya coba zikir. Setidaknya baca Al-Fatihah aja. Begitu. Karena nggak ada azan di luar, jadi azannya dari handphone gitu ya. Azan sholat, saya berhenti sebentar. Sekedar menjawab azan, baca Al-Fatihah. Kadang saya duduk membantu
saat sholat duha pun kan udah terbiasa sholat duha gitu ya, walaupun lagi haid, wudu. Kalau wudu tidak apa-apa ya. Kalaupun tidak wudu, duduk sebentar di atas sajadah sambil zikir. Ya Allah, kadang kalau nggak memulai hari dengan zikir dan tunduk dan meminta setidaknya baca ayat kursi itu kayak ada yang kurang gitu. Suka ada aja yang miss gitu di hari itu teh. Suka lupa tadi, oh tuh tadi pagi lupa belum menghadap Allah. Itu suka ditegur gitu tuh kalau saya tuh. Apa aja ada yang tiket parkir hilang lah gitu ya. Terus gara-gara kurang nggak berdoa tuh. Apa suka ada yang astagfirullah. Jadi ada kelalaian kita itu ditebus dengan harus bersusah-susah lah di satu lain untuk membersihkan itu gitu. Jadi coba barangkali tipsnya bisa digunakan gitu ya, karena ini sebenarnya menjaga stamina jiwa itu ya ikuti saat-saat sholat walaupun dalam kondisi haid yang tidak boleh kan sholat. Artinya kita terhalang untuk melakukan itu. Tapi zikir kan dalam keadaan apapun bisa gitu ya. Dan tegakkanlah lakukan sholat untuk zikir. Jadi esensinya kita setidaknya berzikir jalan terus gitu. Gitu Mbak, semoga membantu. Barangkali ada satu lagi yang mau berbagi tentang pengalamannya sudah ngaji dimanapun ya sekian lama, apa yang berubah gitu, apa yang bisa membuat ini berubah. Mungkin konteksnya di kajian kita ini udah ada yang sudah lama di sini, ada 6 tahun dan ya 7 tahun di sini. Apa sih yang berubah gitu? Atau kalau nggak banyak, kalau tidak ada perubahan, Bapak barangkali kita tutup aja gitu kelas ini gitu ya. Mungkin lebih bermanfaat ngaji di tempat lain. Walau alam, ini the feedback. Jangan ya. Jangan. Ya. Mbak, ya semoga bermanfaat gitu. Saya cuma pengen feedback. Apa ini bermanfaat nggak sih kajian kita ini tuh gitu? What does it mean for you? Apa yang ya apakah bisa membantu? Jadi ya, tell me whatever it is. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nih siapa nih? Siapa dulu boleh? Mbak Tini, monggo. Ya silakan Teh. Iya Teh. Saya pengalaman sering banget itu dibayar tunai ya. Kalau ada satu kayak menikah aja nih. Iya bener Teh. Tunai, jadi yang Teteh ceritakan, yang Teteh sharing, saya tuh dibayar benar-benar tunai sama Allah. Kalau lalai sedikit aja kayak saya tuh mengibaratkan apa ya Teh ya, buat saya suluk itu kayak kita di jalan di atas rel, tiba-tiba gerbongnya itu melenceng. Terus si gerbong itu kita angkat kuat-kuat itu susah banget iya. Ya. Itu kejadian belum lama, ini 2 kali, ini berkesan banget buat saya. Saya tuh kecopetan tadi di Paris. Allah, masya Allah. Di mana? Di dalam metro, entah di dalam metro, entah di dalam. Jadi waktu itu saya riweh, nggak tahu ya, saya tuh hari itu kok kayak riweh gitu. Padahal mah biasa aja gitu. Saya tuh nganterin anak untuk kelas musikal di Paris. Saya biasanya tuh ketika saya duduk di metro, saya beberapa detik gitu ya Teh ya, saya berdoa gitu kan. Terus anak saya tuh hari itu yang kedua tiba-tiba kayak ngoceh aja gitu loh Teh. Jadi saya jawabin pertanyaan. Setelah itu saya sampai depan film ini, kok dompet saya nggak ada. Dompet, astagfirullah. Hilang semuanya Teh, semuanya hilang. Kartu-kartu tuh ya. Kebayang. Udah gitu, tapi saya tetap berusaha gemetar, tapi saya berusaha tenang. Tapi saya nungguin, saya sejam di sono sambil zikir, apa ini ada apa gitu, apa ya Allah, ada pesan apa nih ya, ada pesan apa. Setelah itu, ya itu tadi Teh, saya meninggalkan momen saya merenung sejenak di dalam metro untuk memanggil ya Allah. Terus setelah itu ya udahlah, saya tinggalkan. Saya mampir ke rumah Teh Hian. Cepet-cepet itu. Udah gitu udah selesai, ternyata Bang hilang itu. Saya berpikir semoga jatuh di rumah atau hilang. Setelah itu Teh, saya
itu hari Rabu kejadian. Jadi hari Kamis itu ada kajian suluk kan. Saya masih dalam keadaan galau antara ikhlas dengan tidak, dengan ketetapan Allah gitu loh. Tapi kan saya harus ikhlas gitu. Coba saya minta sama Allah, tolong bantu saya memahami apa ini gitu. Setelah itu teh Kamis malam saya tuh tidur, saya mimpi ibu saya datang teh. Saya dipeluk sama ibu saya dari belakang gitu kan, diusap punggung saya. Saya kebetulan lagi ini teh sakit bahu sebelah kiri. Saya gara-garanya saya ngambil barang di atas, mungkin salah posisi dan itu nyut-nyutan. Dan itu pun di kepala saya mau ketemu dokter ini, mau ini di kepala tuh banyak gitu ya. Habis itu saya mimpi ibu saya mangku saya di punggung, pas itu malam Jumat. Setelah itu saya diusap teh kayak dipijit gitu ya sama ibu, dipijit gitu kan. Sabar. Dengan lembut di bibir saya. Masya Allah. Saya gitu. Terus sudah gitu, saya bangun teh karena keadaan saya itu lagi head. Saya bangun malam itu saya langsung zikir gitu kan, ya Allah. Tapi teh saya ajaib pagi-pagi itu semua rasa galau, semua apa itu kayak dicabut, gimana ya teh ya, kayak ada kesakitan di itu kayak dicabut gitu. Pagi itu saya kayak bahagia, saya nggak bisa teh menggambarkan kebahagiaan saya itu. Nah dari situ, setelah itu saya lihat bagaimana kalau hilang itu ternyata simple teh, nggak sepanik yang saya bayangkan gitu. Setelah itu saya ATM udah langsung diblok, terus kartu security sosial saya langsung blok gitu kan. Sekarang saya sudah menerima beberapa dokumen balasan untuk 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 proses administrasi itu alhamdulillah. Terus yang sebelumnya ada lagi, saya kan punya hobi sedikit nih sekarang, ada hobi bikin kue teh, jadi sering terima orderan gitu ya. Kemarin kue apa nih? Lebih seringnya sih ke pastry Perancis mungkin ya. Oh. Ya, terus waktu itu jadi ada orang tunangan cerita, jadi orang Perancis. Dia orang Prancis tunangan. Terus saya udah deket banget sama adiknya gitu ya, sama adiknya. Jadi dia sama kakaknya. Terus adiknya nih tunangan gitu. Jadi dia mau nggak bikinin saya tuh ini teh kayak euforia mungkin atau apa gitu. Kenapa enggak gitu kan, saya ini gitu kan. Terus saya cerita sama suami, saya kan dimarahin sama suami. Terus dimarahinnya Pak, kenapa kamu tidak ada momen merenung gitu loh. Suami saya tuh marah, pertimbangkan dulu. Kamu diskusi dulu harusnya sama saya, tapi dalam dalam kepala saya tuh, orang kue ini kan bisa saya kerjain sebelumnya ininya dalam kepala itu teh udah bikin pralinenya begini, bikin ganasnya begini udah gelas udah di kepala itu udah kayak begitu. Saya tuh lupa teh merenung sejenak itu. Setelah itu suami agak kesel mengingatkan saya, setiap ada sesuatu jangan tergesa-gesa, refleksi, merenung, baru jawab. Jangan dipikir meskipun itu uang gitu kan, saya nggak suka cara kamu gitu kan. Terus udah gitu apa teh qadarullah, anak saya yang kedua ceritanya dia kejedut pintu, tidak apa-apa. Jadi pesanan itu untuk hari Minggu teh, hari Minggu pagi. Teh Jumat malam saya harus jadi si proses itu yang harusnya begini dalam skenario saya tiba-tiba buyar. Jadi luka sekecil luka. Jadi anak kedua saya itu kejedut pintu, kecil teh, nggak ini, menurutnya tidak apa-apa. Tapi hari itu tiba-tiba jadi malam itu dia tidak bisa tidur teh. Dia tidak tidur. Jadi saya mengelonin dia semalaman. Jadi rencana saya itu buyar semua. Akhirnya saya ke UGD teh. Jadi menurut karena si luka kecilnya itu dia memerah gitu teh, memerah. Jadi dia ada infeksi. Nggak terlalu ini dia infeksi. Kalau menurut si dokter anaknya di UGD ini keinfeksi bakteri Erispeol. Saya nggak tahu di bahasa Inggrisnya Erispeol. Gitu. Saya sampai ya Allah, akhirnya pakai antibiotik.
Iya Teh, jadi ke sana ke UGD dikasih antibiotik selama 7 hari. Dari situ saya pulang. Jadi rencana saya itu udah nggak ini Teh. Jadi saya bikin itu kayak maraton. Halo, terus Alhamdulillah jadi saya kirim pesan, dia bilang karena target saya itu diambil Sabtu malam gitu loh. Terus katanya sorry ya, hari ini saya nggak bisa ngambil Sabtu malam, saya ada keperluan, saya ambil hari Minggu pagi. Saya sampai ya Allah, di tengah saya kebodohan, kepanikan itu ada orang yang masih mau berbaik hati, dia diberikan ilham untuk ngambil Minggu pagi. Minggunya tuh nggak pagi banget, antara jam 10 kan dia bilang acaranya jadi malam. ada waktu lah lebih ya ngerjainnya. Iya, ada waktu gitu. Sementara kuenya ini kan agak ribet gitu loh Teh. Kan kalau pastry Prancis kan ribet gitu ya. Bener. Terus akhirnya dari situ saya ingat lagi itu tidak meninggalkan momen yang itu tadi Teh. 10 itu detik adab lah ya. kita baca. Adab Ya, itu betul. iya, betul. Betul banget, dan itu banyak banget ya, jadi kontan bener ya, kontan iya. tuh, alhamdulillah. Itu Allah Maha Pencemburu ya. Iya. Ya, kamu ngambil keputusan nggak bilang-bilang aku, nggak ngomong gitu. Suami aja bisa begitu. Ya Allah yang ngirim itu semua kan, kok bahkan tidak, ya Allah boleh ya minta izin gitu ya, atau Bismillah lah minimal sebelum ambil keputusan. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Teh, saya punya saya dibesarkan dengan ibu yang betul-betul kayak orangnya tuh sabar gitu, sabar banget. Ibu tuh sama pemurah dan sabar gitu. Dan sering Teh kejadian-kejadian yang dulu yang mengilhami saya ketika saya tumbuh gitu. Saya alhamdulillah dipertemukan dengan suami yang Masya Allah sabarnya sabar gitu Teh. Jadi saya memang karakternya ini Teh panasan ya, tergesa-gesa kalau apa-apa. Dan suami yang Allah pasangkan untuk saya, untuk melengkapi saya, untuk ini saya, dia memang cenderung lebih tenang dan lebih sabar. Gitu. Nah, begitu. Jadi warna rumah tangga setiap orang itu memang beda-beda. Kalau kita dapat pasangan yang menenangkan, berarti medan pertempuran di luar. Datangnya dari luar, atau di luar sesuatu pasangan kita, bisa jadi dari anak. Tapi betul. Ada yang memang dari pasangan sendiri, gitu. Nanti luarnya tenang, mensupport, gitu. Jadi itulah ya, itu warna kehidupan. Sahabat-sahabat mesti paham, namanya kehidupan itu adalah sebuah kawah candra di muka untuk mengubah jiwa. Karena kita ingin mengenal dia, pengenalan terhadap dia, Allah Ta'ala, itu akan dipergantikan siang dan malam, semuanya ya. Thank you Mbak Tini, ini sudah berbagi pengalamannya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira begitu sahabat-sahabat ya. Jadi, warna dari kajian suluk, saya pikir signifikansinya adalah kita mesti betul-betul melihat, walaupun judulnya kajian, tapi kita diajak untuk membaca diri, membaca lingkungan, ya, sambil kita ngaji Al-Qur'annya, gitu, ngaji hadisnya, agar itu menjadi menjejak dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pemaknaannya lebih dalam, gitu. Sehingga kita makin memaknai makna sebuah penantian, ya, makna sebuah ditolak, gitu ya, makna menanggung sebuah derita, sakit hati, ya, kegelisahan, semua itu karena sebenarnya yang manusia cari itu makna. Begitu kita tahu makna, arti, tujuan di balik itu, kita cenderung lebih tangguh. Samalah kalau kita udah paham ya, disuntik itu untuk vaksinasi biar tambah sehat, jadi cenderung bisa menahan itu. Seorang bayi suntik nangis, apalagi kalau teknik suntiknya kurang akhir gitu ya. Akal dia belum bisa merangkau ya menjangkau manfaat atau makna dari itu. Jadi akal itu sesuatu yang harus ditumbuhkan di dalam jiwa kita. Cara ditumbuhkannya adalah dengan sabar dalam menanggung semua ketetapan Allah Ta'ala. Ingat, bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu.
Jadi sabar aja menunggu ketetapan Allah, sabar terhadap sebuah qadanya, ketetapannya, pembagian darinya, ya. Ketika kita sudah baik adabnya, Allah akan mengganjar kita dengan sesuatu yang lebih baik daripada sekedar yang kita bayangkan. Pasti itu, buktikan, gitu ya. Insya Allah, jadi kita jeda dulu 2 minggu. Insya Allah, semoga yang ada berkeluangan kita bisa hadir, ketemu ya, Kopi Darat nanti. Saya pamit dulu, sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Kita bisa lanjutkan lagi insya Allah di minggu ke-3 bulan November. Ya, stay tune and let's keep in touch ya. Pamit dulu, kita membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.